Hola, gue Adan. Hari ini Gua gue dikasih amanah sama teman-teman dari Ovender buat bawain segmen podcast Aneka Irama Dansa. Nah, di Aneka Irama Dansa ini lumayan area gue ini. Ini area lu ya. lumayan area gue. Hmm. Ya buat scene DJ-DJ-an, gue tuh pengen banget tahu gitu loh scene-scene DJ di Tangerang tuh movementnya tuh bakal bikin apa atau nggak bakal buat apa atau bakal lari kemana atau kayak gimana. Nah, buat hari ini tepatnya tanggal berapa nih? Tempatnya tanggal 3 Desember. Gue nggak tahu uploadnya kapan, tapi untuk 3 Desember ini gue bakal interview salah satu sahabat gue. Bat. Iya. Bat. Ini iya sahabat gue, Besti. Besti dia yang lumayan nyelamatin hidup gue Enggak dari juga. keterpurukan. Itu berlebihan. Enggak kayak beneran, Iya, iya. beneran. Lu tuh berjasa banget buat hidup gue. Asik. Ini ini salah satu teman gue, Enggak bisa gitu. Erwan, Halo. DJ R2K. Mbak. Bisa DJ. Masa DJ R2K? Iya, iya, iya. Masa nggak mau? Iya, iya. DJ. Nama panggung lu kan? R2K. Rarok Iya, Raro. Apa in the lagi? Sky. Iya. Nah, gue ada beberapa pertanyaan buat lu. Yang pertama, sesuai sama tagline-nya si Aneka Irama Dansa tuh eh, setiap orang setiap orang tuh punya iramanya masing-masing. Betul. Dan menurut gua, lu tuh lumayan menghiasi scene DJ-DJ-an di Tangerang saat ini lu lumayan bersinar nggak? Nah, Lu tuh ada banget di sini. Lu ada banget di emang ini scene kan DJ-DJ-an. emang ini kan linia gue. Wow. Lini lu ya. Area emang ini area lu banget. Lu tuh lu tuh aktif banget di beberapa gigs di Tangerang, terus habis itu lu juga bikin beberapa event. Terus gue juga tahu banget lu juga ada andil buat teman-teman yang butuh tempat atau nggak butuh wadah untuk explore di musik. Berkreasi. Iya, explore di scene DJ-DJ-an ini. Dan yang pertama gue pengen tanya sama lu, kenapa lu memutuskan untuk jadi DJ? Sebenarnya awalnya kan gue iyo-iyoan kan. Bener. Iya, iyo-iyoan. Dan berapa kali juga lu ngelibatin gue untuk Main di acara gue. bener Iya. banget. Terima kasih tuh lumayan berjasa buat gue sih. Lu ngajak gue ke Bandung, lu ngajak gue ke beberapa tempat yang sebenarnya belum coba gue explore gitu, dan lu ngasih ngasih kesempatan buat gue explore di tempat-tempat yang baru. Lu Nah, tetap. abang-abangan lu. Lah, Nah, yang namanya teman mah kan harus sama-sama rangkul, ya kan? iya Iya. pasti. Lu pasti ngerangkul gue karena lu selalu enggak. Iya. Gitu, terus iyo-iyoan ya ikutin alur aja sih. Kayak iyo gue kan scene emang di dunia-dunia malam juga kan. Di jiri-jirian juga kan. Tapi dari lu sendiri tuh, lu tuh arah musiknya emang ke scene DJ-DJ-an atau ke arah yang lain? Arah lain. Sebenarnya, Sebenarnya. sebenarnya tuh Sebenarnya gue area lu dengerin tuh bukan lagu. bukan DJ gitu. Iya. Dengerin lagu band. Kenapa memutuskan untuk DJ itu sih Ya sebenarnya? karena itu alurnya lagi ke situ. Mhm. Jadi gue ya udah deh gue coba. Oh, lu join the hype gitu. Iya, gitu. Oh. Maksudnya kan kalau misalkan gue nggak pelajarin sayang Oke. juga kan. Benar. Iya. Nyaman. Kalau ada yang nyaman, jadinya gue bisa ekspor apa banyak lagu juga kan. Oke. Yang tadinya mungkin nggak tahu lagu RM hip hop apa gitu-gitu kan jadi tahu. Oh, berarti maksudnya DJ ini salah satu bentuk lu buat ngeluasin lu punya ibaratnya segmentasi lagu lah. Iya. Apapun itu Iya. misalnya kayak kan kalau misalnya di DJ sendiri sub genre-nya kan banyak nih. Betul. Dan lu tuh pengen jauh lebih banyak tahu buat Iya. genre apa aja sih yang emang harus gua kulik gitu atau enggak gua mainin gitu. Betul. Tapi emang lumayan pesat juga ya.
Apanya tuh? Hmm, eh gue ngelihatnya sih lu lumayan pesat buat di scene ini. Maksud gue scene Cepet DJ gitu ya, DJ, cepet. iya cepet banget. Maksudnya lu tiba-tiba bikin IO, tiba-tiba jadi DJ, tiba-tiba jadi trendsetter. Ah, trendsetter nggak berlebihan itu. Oh enggak. Enggak. Masih lah, masih biasa gua. Nggak ini. Tapi gigs lu banyak ya? Lu lumayan maksudnya lu pokoknya gigs di mana aja gua hajar deh. Ya. Gak Ya, peduli gitu. ya cari pengalaman juga masih kayak gitu. Benar, Iya. benar. Jadi maksud gua, oh ini salah satu bentuk lu kenapa lu nggak mau ibaratnya nggak mau ngundang gua lagi atau kayak gimana gitu enggak ya? Bukan. Kan jadwal Bapak kan saya tahu jadwal Bapak nih. 7 hari full. Pastinya. Iya kan, makanya. Pastinya. Iya. Bener. Lagi di Gue. Ini part saya. iya, Ini part saya jangan iya. diambil. Ini part saya jangan diambil. Terus? Nah, gue mau tanya, kalau misalnya lu kan lagi aktif banget di gigs per DJ-DJ-an inilah. Iya. Maksudnya, lu tuh aktif di mana aja, Mas? Kalau DJ Aha. sebenarnya nggak aktif-aktif banget sih. Paling nggak main-main di berita aja gitu. Oh, lu lagi aktif di Amrita berarti. Iya. Terus habis itu, apa sih program-program dan segmen-segmen yang lu lagi jalanin sekarang? Yang DJ sama karaoke. DJ sama karaoke. Karaoke. Lu ambil tuh dua-duanya. Ya, parut. Tamak. Emang gua anaknya selata. Emang gua Santai. kopet. Iya. Emang ya ada waktunya ya udah di Terus gue juga sering dengar kalau misalnya lu sendiri tuh ternyata bapak karaoke Tangerang. enggak berlebihan. Profesional. Ya, ada lah Gue tanya, grupnya, grup Iya. karaoke lu ada berapa? Ayo. Ada dua. Dua. Tiga. Sih. Banyak, lebih dari satu, Pak. Iya. Lupa. Tiga. Tiga. Apa aja boleh sebutin nggak? Biar teman-teman yang nonton tahu gitu loh. Misalnya kalau misalnya gue pengen dengerin karaoke nih sesuai dengan genre dan segmentasinya tuh gue harus ngikutin karaoke-nya siapa aja. Yang pertama ada karaoke para remaja. Karaoke para remaja, KPR, ya. KPR. KPR. Nah itu kalau misalnya KPR sendiri tuh dia spesifik nggak atau nggak dia open aja semua genre atau nggak semua lagu gitu? Oh enggak. Dia apa? All genre. Semua lagu. Semua lagu Yang mungkin apa namanya? bebas lah ya dia. Bebas ya koplo-koploan lah apa gitu-gitu ada Oh di nice, bawah, nice. gitu. Terus sama ada cuplis. The Cuplis tuh yang pakai sarung-sarung Iya, itu gua Novest lumayan No Name. kulik tuh, lumayan Iya, kulik. Novest No Name. Tapi itu juga No Face No Name, Novest No Name. gading. Begitu Iya, tagline-nya. tagline gitu Novest No Name. Nora. Kan pakai sarung nggak kelihatan Pak, Nora. mukanya. Bon, maksud begitu. Iya, Pakai sarung. pakai sarung. Oh. Tapi awal doang. Karena ngap pasti. Mhm. Tapi itu segmented kalau itu. Personilnya ada berapa? Ada 4. 4. Yang nyanyi. Yang ini 3. Oh iya, nyanyi 3. Iya. Siapa aja? Ada Nganga, ada Rival sama ada Apin. Shout out tuh buat Nganga, Rival sama Apin tuh. Dia lumayan. Kalau KPR random. Oh, KPR random. Iya. Oh, berarti belum ada talent pastinya nih KPR nih. Karena kan lumayan komersil lah ya. Iya, gitu. Ya, siapa aja kadang kalau misalkan yang mau ngelit karaoke gua aja. Pilih KPR atau The Cuplis? Nggak bisa gitu lah. Oh, nggak bisa. Gitu. Dua-duanya sama-sama ngasilin lah ya. Dulunya sama Mas. Enggak sih, kalau yang cuplis kan baru ya. Oke. Iya. Masih inilah sama yang ketiga itu yang di sebarang Billy Koplo. Oh, bareng Billy Koplo ya. Shout out to Billy, Dinda, Metaliana. Lumayan bestie aku sih itu. Oh. Ya itu mata pencarian saya, Pak. Karena gue ngikutin lu banget, gue lumayan ngulik lu banget. Dari scene DJ, karaoke gitu. Kalau misalnya DJ sendiri, lu tuh lebih dominan, bukan dominan sih. Lu lebih prefer untuk bawain genre apa sih? Tergantung waktu gua mainnya di jam berapa. Tergantung Gitu. waktu. Oh nice, Iya, lu nice, gua lu lumayan, menyesuaikan gitu sih. lumayan itu ya. Enggak, gua menyesuaikan aja.
Lu Iya. lu Awal apa lumayan lumayan profesional juga ya, maksudnya kayak lu ngebaca nih, oh gua kalau misalnya main jam sekian gua harus main apa, jam sekian harus main apa, jam sekian harus main apa. Betul. Nice Gitu. banget. Tapi lu paling prefer genre apa nih kalau misalnya lu pengen nge-DJ gitu? Kalau untuk sekarang nih, Hmm. Harus prime time? enggak. Oh, Tengah-tengah lah. tengah-tengah, Miami, tengah-tengah. Miami Band. 12-1. Harus tuh. Enggak. Iya, segitulah. Jam-jam Oh, lu segitu. harus 12-1 Enggak karena juga. lu emang pengen hype the crowd gitu. Oh, Enggak juga. oh nggak juga. Enggak juga. Ya, Nggak bisa lu kalau nggak main nggak prime time. enggak, gue main jam itu main awal mulu ya. Pemain apa? Main mulu, awal mulu. Yang prime time kan selalu siapa? Loh, Masa- nanya, masa- gue nanya. masa ngomongin orang di sini. Oh iya, oh nggak boleh, nggak boleh ngomongin orang. Jangan. Oh, perasaan nggak ada peraturan nggak boleh ngomongin orang dah. Oh nggak boleh. Tapi jangan dong. Gitu. Nah, Mas, nih sejauh perjalanan lu di scene DJ-DJan ini, ada nggak sih lu punya movement, salah satu movement yang bikin lu kayak, ah gue kayaknya harus ngerealisasiin movement gue yang ini nih, karena gue pengen banget gitu loh Bikin ngubah. apa gitu ya? Iya, gue pengen ngubah nih pola scene yang ada di Tangerang nih. Kita bahasnya Tangerang ya, nggak jauh-jauh soalnya. Karena kita emang base-nya tuh dari Tangerang, shout out tuh Tangerang. Shout-out. Iya, kita Tangerang mampus. Gue di sini nih ada tato obot TNG nge. Itu berlebihan tuh mas. Iya, norak. Iya, zanggal. Zanggal. Iya, zanggal. Kalau untuk sekarang ya, Aha. di Tangerang nggak gede-gede sih, ya bikin event kecil aja tapi orang tuh nggak nyampe ngerti. Contohnya ya? Contoh misalkan Oke. karaoke aja deh, jangan DJ-DJ-an. Gua Oke, terlalu- karaoke. Karena lu emang bapak karaoke Tangerang kan? Enggak, karena lebih BPT. paham di karaoke. BKT. Karaoke aja sih, karaoke tapi list lagunya tuh nggak yang komersil banget gitu. Kayak Nah, goals lu buat karaoke ini bakal sejauh apa? ya biar kayak orang-orang tuh tahu kayak oh ada karaoke ini loh di sini gitu. Karaoke yang musiknya tuh kayak gini-gini gitu. Kayak lagu-lagu indie atau Oh, iya lagu-lagu benar, apa benar, gitu, benar. karaoke Oh, lu emo. kiblatnya Dark Down ya, Nge? Kan di Tangerang belum. Zodiac? Ya bisa dibilang kayak gitu. Di Tangerang kan jarang tuh kayak gitu Aha. kan. Iya. Kayak gitu. Nah, Untuk karaoke gua kita bahas sedikit soal program ini lah. Maksudnya Iya. program si Aneka Ramadansa ini. Menurut lu, Aneka Ramadansa ini jadi solusi nggak sih buat ibaratnya buat teman-teman yang teman-teman yang pengen ngeluarin pendapat soal scene atau nggak soal lifestyle atau nggak soal Iyalah, bener. soal apapun itulah yang emang berhubungan langsung sama pelaku-pelaku seni sebenarnya kayak gitu. Karena kalau gue sendiri yang jadi concern gue tuh adalah karena Tangerang tuh kenapa sih susah banget buat kompak. Iya, betul. Iya. Itu salah satu. Kenapa sih Tangerang tuh kenapa nggak bisa jauh lebih maju? Apa karena kita suburban atau nggak karena kita apa gitu? Tapi menurut gua Tangerang tuh banyak pelaku-pelaku seni yang menurut gua lebih kompeten atau enggak yang emang sekiranya tuh lebih mumpuni lah ibaratnya. Kayak gitu. Dan di luar itu semua kan maksud gua lu punya kolektif, gue juga punya kolektif gitu loh. Dan kolektif gue pribadi gitu terisi dari teman-teman yang emang lumayan kompeten dan lu juga sering irisan sama lu juga. Terus juga ada beberapa teman-teman dari kolektif lain yang sebenarnya juga irisan juga sama kita gitu. Nah, menurut lu problem utamanya kenapa Tangerang tuh nggak bisa satu step lebih maju dari kota-kota lain? Kenapa? Berat ya? Berat tuh pertanyaannya. Enggak, tapi menurut pendapat lu aja ya. Pendapat gue ya. Heeh. Mungkin kayak beberapa pelaku ya mungkin ya. Iya. Beberapa pelaku, sebetulnya pelaku ya, punya idealis masing-masing kan mas. Menurut gue ya. Bener Iya, banget, jadi bener makanya banget. kayak lu punya pendapat kayak gitu. Ya mungkin gue juga kayak oh enggak deh, gue nggak ke situ arahnya gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah, kenapa pelaku-pelaku ini tuh nggak bisa bersinergi gitu loh, misalnya nggak bisa ciptain ekosistem di mana kayak orang-orang tuh kayak
oh yaudah nih gue punya satu ekosistem di mana kayak semua pelaku seni yang tujuannya sama untuk bikin suatu yang lebih besar buat ibaratnya buat area ini buat gitu. area ini. Iya. Harusnya sih ada ya kayak gitunya, cuman kayaknya untuk di Tangerang Soalnya kan gue sering irisan sama teman-teman dari Sandwich, shout out to Sandwich. Gitu. Iya. Gue sering irisan sama teman-teman dari Sandwich juga. Kayak pada akhirnya pun kita pengen coba, ibaratnya kita pengen coba ibaratnya jauh lebih jauh lah, ibaratnya jauh lebih jauh gitu. Gue pengen ciptain suatu party yang ibaratnya nggak cuma party sih, maksudnya suatu gigs DJ-DJ-an yang ambience-nya tuh beda dari biasanya gitu loh. Tapi kenapa teman-teman di Tangerang tuh nggak bisa kayak ayo sama-sama yuk kita saling ngerangkul gitu kan. Ayo kita gedein satu hal yang sama gitu loh. Itu yang jadi problem gue sih selama ini. Terus karena gue ngelihat ada beberapa movement dari teman-teman Offender, terus habis itu dari teman-teman Under Control juga bikin suatu yang baru, bikin suatu movement yang seru, terus habis itu juga ngelibatin beberapa teman-teman yang pelaku ya. iya, teman-teman yang ibaratnya DJ, entah karaoke, lead karaoke atau pengumpulan circle atau kayak gimana itu gua ngerasa nice banget. Lu lumayan berperan gitu loh buat scene DJ-DJ di Tangerang. Tuh itu gua salut banget gitu loh. Misalnya semoga nih harapan gue tuh misalnya kayak hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang bertujuan untuk kayak teman-teman buat lebih explore lagi tuh gue pengen konsistennya sih, gue bilang kayak gitu. Mati ya? Iya, nggak mati gue bilang gitu. Soalnya kan lumayan abang-abangan ya. Lu? Enggak, gila. Enggak. Itu aneh jatuhnya kalau kayak gitu. Iya. Enggak. Tapi kenapa bisa tercetus gitu loh, misalnya dari karaoke nih, misalnya dari karaokean sendiri, lu kenapa bisa tercetus kayak, oh gue mau ngumpulin beberapa circle nih untuk jadi lead karaoke, terus habis itu juga di area itu jadi hidup gitu ekosistemnya gitu loh. Kalau gue sih mikirnya kayak apa? Mungkin beberapa orang tuh ada yang pingin juga, tau nggak? Pengen juga. Lead karaoke. Oh iya. Beberapa tuh kan gue pernah dengar gitu lah. Ayo dong ngajak gue dong gitu dan segala macam. Ya. Lu mewadahi itu lah ya. Kenapa sih kalau misalnya gue ngomong lu mewadahi itu langsung ke. Ya maksudnya gue punya rumah. Gue punya rumah, masa gue nggak. Iya. Maksudnya nggak gue isi gitu. Karena di situ emang peran lu tuh bermain banget mas, sumpah. Lu tuh ngumpulin orang-orang kayak gitu tuh susah. Tapi jujur gue susah nge-reach-nya. Tapi kalau kayak gitu tuh gue nggak sendiri. Adalah teman-teman kan. Oke. Iya, teman-teman. Dibantu juga sama teman-teman. Gue sendiri. Ada Banggi, ada Tompel, ada itu dan lain-lain kan. Nggak sendiri. Oh lu, misalnya lu punya, ibaratnya lu punya community base di mana kayak si community base ini nih ngedukung apa yang emang lu punya goals tuh biar terwujud. Betul. Gitu. Nice. Dibantu juga sama teman-teman Offender gitu. Nah, harapan lu sendiri kalau misalnya emang scene karaoke, DJ atau enggak movement yang sudah lu buat ini, ke depannya tuh lu pengen kayak gimana? Kayaknya lebih besar lagi sih. Udah besar loh mas? Iya. Wih, santai. Gue enggak lu belum ngerasa ini besar? Enggak juga. Dengan pengaruh lu itu semua? Enggak, takutnya gue kayak kalau ngerasa kayak gitu ngerasa puas. Kalau ngerasa puas oh iya, kayak, oh benar. Iya susah konsisten karena selalu ngerasa puas. Benar banget. Kalau takutnya kalau ngerasa puas jadinya kayak udah cukup. Iya. Biar nggak ada cukupnya aja gitu. Biar terus jalan. Tapi kalau yang gue lihat pribadi gitu ya, maksud gue movement anak-anak muda ibaratnya kayak teman-teman yang masih ibaratnya masih fresh untuk ngejalanin ini semua tuh gue ngelihat spiritnya oke banget. Iya, spiritnya oke banget. Oke banget, gue bilang kayak gitu. Misalnya kayak buat nyiptain ekosistem yang kayak gini tuh susah banget mas menurut gue, karena kan orientasinya
Gue gak tahu ya, maksudnya gue gak tahu kalau misalnya lu pribadi di under control ataupun irisan bareng sama offender gitu, orientasinya apa gue gak tahu. Tapi gue harap sih emang bikin dimana, ibaratnya bikin dimana mekanisme yang emang udah lu buat tuh jadi ibaratnya jadi konsisten, jadi bertahan, terus habis itu nyiptain pengalaman yang baru atau nggak ciptain apa ya? Kalau gue pribadi eh nyiptain ambience yang baru sih, karena gue lumayan boring kalau di Tangerang sendiri tuh lumayan template. Iya. Iya, di Tangerang tuh lumayan Khusus event ya, template. khusus Iya, event. iya. Maksud gue karaokean aja template, tapi lu bisa nggak template Ya itu. area lu. Bener Iya, dong. memang. Lebih memahami ke situ sih gua. Satu. Udin, Serius lu? kan beli lagi. Nice. Iya. Karena udah take profit segitu banyak ya. Enggak juga. Santai. Santai, Cir. Nantiin frame ya. Nantiin frame ya, santai ya. Nanti kita ada part gue ngobrol sama Gocir sih, Gocir, bahas betul. elu. Jangan. Jangan. Masa nggak boleh, Cir? Jangan. Tipis-tipis. Nah, benar. Oke. Cerita-cerita lu tuh banyak banget. Iya, banyak Itu juga. tuh membekas ke teman-teman pelaku-pelaku seni. Iya, yang dikata DJ, sama orang DJ ya. cerita jelek pasti. Hah? Emang banyak? Enggak kan? Nah, kalau misalnya gua pribadi nih, maksudnya kayak ini kan first time nih gua Yeah. podcast dan abis itu mengisi segmen si Aneka Irama Dansa ini. Gue sih punya harapan buat teman-teman lain yang emang pengen ibaratnya yang pengen emang ngobrol-ngobrol atau pengen ngutarain pendapat soal scene apapun itu di Yeah. Tangerang. Gue terbuka banget buat ngobrol-ngobrol di Aneka Irama Dansa ini karena gue yakin setiap kepala tuh punya persepsinya masing-masing. Iya. Gue pengen ngajak semua dari visual art, gue pengen ngajak dari scene DJ, musik, produce, Ben-benan, apalagi ya, gigs, terus habis itu juga pelaku-pelaku event lah. Iya, betul. Soalnya kalau gue pribadi, gue lumayan hidup dari sini. Gue hidup dari scene ini sampai akhirnya sampai saat sekarang gitu gue bersyukur banget gitu loh, gue ketemu salah satu bestie gue yang menyelamatkan hidup gue nih orang ini nih menyelamatkan hidup gue banget. Nice, dia nice person walaupun jawab dong. Enggak mau Nggak jawab. mau. Walaupun apa? Kan lu yang harusnya jawab apa? Iya, walaupun dia nggak udahlah, jangan bahas ke sana lah, nggak seru. Iya, nanti ada part sendiri lah kalau misalnya emang kalian kepo buat part selanjutnya ngobrol sama Mas Erwan. Kayaknya ini part pertama dan nggak ada lagi part lagi. Nggak bercanda. Iya. Nah, dan kebetulan juga kan gue dapat amanah dari teman-teman offender, dari Kak Anggi sendiri gitu buat bawain segmen ini. Segmen yang seru ini. Seru nggak sih? Seru. Lu antusias nggak? Antusias banget gua. Seru. Seru. Lu antusias banget nih. Antusias banget gua. Karena emang temen gue yang ini tuh emang lumayan ngelit lah dia. Enggak. Dia ngelit semua scene yang ada di Tangerang. Jujur aslinya malu gua. Oh iya, Malu, doi malu, introvert. malu. Doi introvert banget, Introvert tapi banget gua, aman. Oh iya. Aman banget gue bilang. Biasa gua nongkrong di kafe Iya. gua pojok sendiri. Nah, gue mau bahas nih, kalau misalnya lu lebih sering, ibaratnya lu kan lebih sering ke acara-acara yang berbau dunia malam. Oh iya. Party, bener dong. Lu Ya, Hell's Night Market, bro. Lu juga gila. Oh iya. Gak usah gitu, lu juga. Lu Hell's Night Enggak. Market. Ya karena cari uangnya di situ. Oh benar. cari uang di situ Buat juga. ngidupin idealis tuh harus cari uang dulu. Iya. Maksudnya jangan muluk-muluk lah. Iya. Jangan muluk-muluk teman-teman.
Nah, teman-teman di sini tuh harus bisa ngimbangin di mana kayak apa yang lu dapat sama apa yang lu pengen hasilkan tuh harus bisa lu imbangin. Harus balance. Jangan egois. Yeah. Jangan egois. Nah, kalau misalnya di dunia malam sendiri, menurut lu dress up tuh penting apa enggak? Karena kita mau masuk segmen di mana segmen di mana Fashion. segmen kita ke fashion fit check gitu lah. Kita fit check. Penting sih, penting. Penting banget. Ya tapi pentingnya tuh kayak penting. Ya udah lu mau dress up-nya mau kayak gimana? Ya kita juga bukan yang kayak lu harus begini enggak. Nah, menurut lu kayak orang-orang yang datang ke acara atau nggak datang ke event atau nggak datang ke klub sehari-harinya tuh, menurut lu mereka tuh harus dress up atau enggak? Menurut gua tergantung kebutuhannya juga. Dia tuh ya mau party berarti mau ini segmennya mau Iya, party nih. benar. Harus dress up menurut gua. Nah, yang ibaratnya yang jadi problem gue selama ini adalah teman-teman yang menurut gue kurang dress up. Itu ibaratnya kayak kenapa sih, maksudnya kenapa nggak bisa jadi diri sendiri atau nggak kayak gimana, atau nggak jadi diri sendiri ternyata seperti itu bentuknya. Nah, menurut gue tuh sayang gitu loh, karena menurut gue dress up tuh nentuin lu punya personality. Bener dong. Style lu. Iya, style lu, karena looks lu kan. Ya gue gini aja Iya. ya, simple. Looks lu tuh HC. Santai. Ya emang gue rananya ke situ. Nah, lu tuh Kalau sebenarnya fashion di gua luar ya, DJ-DJ-an lu tuh band-bandan. dulu, sekarang udah enggak. Kenapa? Ya dulu bubar aja dulu punya band bubar gitu. Nggak asik teman-teman lu. Asik, Oh. asik. Terus sebenarnya mau mulai ngebayar lagi, cuman belum jalan aja. Tapi gue ngelihat looks lu tuh, maksud gue kayak jadi pembeda di mana kayak DJ-DJ tuh harusnya stylenya tuh kayak A gitu loh lu, tapi lu pas ada lu tuh ternyata lu bisa ngasih nuansa lebih gitu. Misalnya, oh enggak dong, gue bilang kayak gitu, jiwa gue tetap hardcore tapi gue pengennya looks gue hardcore di saat gue nge-DJ. Keren. Itu Lu trendsetter. enggak kalau situ. Paling baju band aja sih. Baju band. Nah, buat gue pribadi, gue tuh selalu pakai baju yang polos-polos kayak gini. Iya. Nah, menurut lu kalau gue pribadi, gue pakai baju-baju band, menurut lu kurang nggak? Enggak Nah, tapi gue nggak tahu band-bandnya nih. ya lu beli baju band yang lu tahu. Contohnya, Perunggu, si tahu, Dadams. tahu. Tahu. Tahu dong. Tahu gue Iya, di kan Adams. bisa Oh iya, gitu. di Adams ya. Di Iya. Adams. Gue karena emang gue dari kecil emang dengerin di Adams sih gue. 3 lagu Dadams. Santai. Santai. Masa gue yang dites, bangsat. Iya, pokoknya Iya. gitu. Apa namanya? Entah yang nggak melulu tentang baju band sih gue juga. Bener. Ini juga gue pakai bukan baju band. Tapi ya berbau-bau metal aja. Bener. Gitu. Lu enaknya metal banget. Bener, area lu sih metal. Oh. Ntar, gue mau nanya beberapa pertanyaan, tapi emang udah gue siapin sebenarnya pertanyaan yang buat lu nih. Berat, gue nggak bisa jawab kalau berat-berat. Menurut lu, ketika misalnya orang dress up datang ke suatu acara, yang menurut lu red flag tuh gimana sih? Yang menurut lu kayak, anjing kurang nih orang nih. Gak kena gue. Untuk sekarang nih, Iya. apa ya? Gimana ya? Bebas, mau cewek mau cowok. Bebas banget. Mau cewek mau cowok? Bener. Bebas banget. Yang menurut lu, Buat anjing gak kena gue. cowok aja ya. Iya. Buat cowok aja ya. Buat cowok deh, gak apa-apa. Kalau buat cowok, kalau untuk ini gua ya. Pribadi santai banget. Pribadi Lu aja. Nggak. Gua misalnya kayak di sini gua nggak judgement gitu, atau misalnya Mas Herwan juga nggak judgement buat teman-teman yang emang ternyata datang ke party tuh nggak melulu harus dress up atau kayak gimana, tapi kita berdua tuh berpendapat untuk kayak dress up tuh penting. Iya, betul. Iya. Menurut lo yang nggak kena gitu? Gak tahu nih ini red flag atau enggak ya.
Tapi ini gue lagi yang gue rasain. Ini contohnya gue lah. Iya. Untuk sekarang kayaknya gue lagi kurang sama celana baggy gitu tau lo, yang Celana ngepres. Oh, Gitu. oh celana-celana yang ngefit gitu. Iya, Oh gitu. iya. Kalau gue pribadi, cuma kalau buat orang mah, ya. Karena emang basicnya lu nggak Oh iya memang. iya, lu nggak gue. ayu, Nggak ayu, lu iya. nggak ayu, Nggak. lu nggak pakai kenzong ya. Iya betul. Makanya red flag menurut Nggak lo. pakai Gasper. Zap Gucci. Iya. Itu juga. Gak apa-apa, nggak ada yang salah sama hal itu. Maksud Cuman gua kalau orang lain mah ya iya. Kita maksudnya kita nggak judgement buat Iya. kayak oh teman-teman yang pakai celana yang ngefit atau nggak celana-celana yang ngetat-ngetat kayak gitu, tapi menurut gue bener juga sih Mas Sama pendapat satu. lo. Apa itu? baju v-neck gue. Baju v-neck, Kaos v-neck. baju v-neck, Agak baju janggal, agak v-neck. janggal. Iya, janggal. Iya. Bener, baju v-neck tolong. Iya, baju Tolong. Maksud gua kan fashion tuh banyak kategorinya. Iya. Maksud gua lu juga banyak referensinya. Maksud gua lu bisa kalau misalnya emang ibaratnya area lu di casual look tuh menurut gua masih bisa ke arah-arah old money, Betul. business look atau kayak gimana lu kemejaan, celana bahan atau kayak gimana, tapi yang emang sekiranya tuh eye catchy menurut gua masih oke. Tapi kalau misalnya lu terlalu memaksakan kayak apa yang lu pakai harus branded, menurut gue enggak. Enggak, gue juga enggak. Yang penting Iya. cocok aja di itu. Iya bener. Kalau gue Cocok tuh is number one sih. Iya, cocok tuh number one banget. Gue bilang kayak gitu. gitu. Apalagi juga maksud gua Mas Erwan ini lumayan jadi kiblat gue buat nentuin fashion gue ya. Soalnya setiap gue pakai baju, gue selalu tanya ke dia, gue cocok apa enggak. Oh iya betul. Emang fashion tuh area dia tuh emang Erwan Fashionable. Namanya Erwan Fashionable. Erwan Fashion Week. Iya. Karena emang dari fashionnya dia, looksnya dia emang lumayan nge-trigger perempuan tuh buat nge-reach dia. Enggak usah perempuan juga. Oh, nggak usah perempuan. Jarang juga tahu, jarang. Kan perempuan tuh biasanya sukanya sama cowok-cowok yang cool gitu. Iya, Mas. Asli. Lu cool banget, Mas. Kak. Area lu. Kulkas. Fashion tuh area lu. Lu selalu tahu gimana caranya gue pakai. Lu tuh selalu nyaman ketika misalnya lu tuh tiba-tiba pakai celana panjang warna hitam terus habis itu lu pakai sepatu warna hijau Tosca. Iya. Itu dia banget. Dia banget. Ya mungkin orang nggak jarang kali ya yang Bener. kepikiran Lu pakai tuh sepatu hijau Tosca. lumayan trendsetter. Iya. Dia maksud gue nggak apa-apa Itu nggak. berlebihan jatuhnya. Gue nggak apa-apa karaokean bawain lagu koplo-koploan. Yang penting baju gue modern guns. Ya, bab. Yeah, Aman banget lu di situ. Iya. Ya, nggak tahu ya itu kurang atau enggak, tapi gua ngejalaninnya senyaman gua, yang gua mau aja. 510. Iya gitu. Walaupun gua bawain koplo-koploan. Iya, tapi lu tetap ya maksud gue personality gue tetap di musik keras. Iya bisa jadi. Bener. Iya. Musik keras tuh emang darah lu nge. Nadi gua. Soul. Iya. Gue bilang kayak gitu. Gue nggak peduli lah orang-orang fuck gitu. Lo mau bilang gue terlalu keras atau nggak gue terlalu dengerin yang ini, yang penting gue survive. Benar. Iya. Survive tuh nomor satu. Yang penting apapun yang lu jalanin sekarang, apapun yang lu ibaratnya lu giatin sekarang tuh emang harus menghasilkan buat diri lu sendiri. Betul. Baru lu jalanin idealis lu. Pokoknya intinya kalau gue pribadi sih, maksud gue idealis tuh bukan berarti lu harus egois. Bener dong? Betul. Bener. Karena ketika misalnya lu egois sama idealis lu, gue yakin lu nggak survive. Nggak Bener nggak? survive. Lu percaya nggak? Percaya. Percaya lah. Percaya. Ya idealis boleh. Idealis boleh banget. Boleh banget, Tapi nggak boleh egois. Betul. Lu nggak boleh egois. Kita juga punya perut. Bener. Nah, untuk lu prefer nih, maksudnya kayak kalau misalnya gue ngonotasiin di mana kayak
ada dua part nih. Ada dua part di genre-genre musik di industri DJ-an ya. Iya. Lu mau ke arah komersil atau non komersil? Kalau ini scene DJ, Iya, kalau untuk sekarang non komersil gua. kenapa lu lebih pilih non komersil? Karena belum siap aja buat ranah komersil ya. Oke. Iya gitu, belum siap aja. Oh, karena lu kok secara komersil lu tuh udah ada di karaokean Iya, ini. Bener. Karaokean ini ngidupin lu untuk di non komersil. Nice. gitu. Nice banget. Lu Ya, tuh gue maksudnya- banget. Lu tuh cerminan gue banget Nggak ya. usah gitu. Nggak usah gitu. Kan kayak tadi sebelumnya, idealis boleh tapi nggak boleh. Egois, bener. Gitu. Nih, ini lumayan jadi pedoman buat kalian gitu. Idealis boleh, tapi egois tuh nggak boleh. Jangan egois, santai aja. Aja nih. Santai aja, cari makan, cari keren. Nice. Bangsat. Masuk aja lagi. Iya. Soalnya banyak orang yang idealis tapi nyatanya nggak keren. Nggak. Contohnya. Jangan nyuruh-nyuruh contoh gitu, jangan nyuruh-nyuruh contoh gitu. Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Iya. Nggak ada ya. Kan gak enak juga. Hmm. Iya. Nih, dari semua obrolan yang emang udah gua tanyain ke lu, gua thank you banget. Lu tuh udah ada partisipasi atau enggak, lu udah dukung gua, support gua buat bikin ibaratnya bikin apa yang emang gue pengen dari dulu, buat ngobrol-ngobrol sama penggiat-penggiat seni lah. Seni. Ibaratnya. Iya. Gue thank you banget Mas, lu udah ngeluangin waktu lu di sini walaupun gue tahu lu ternyata terpaksa kan. Bab. Enggak. Ini kan juga dadakan juga kan. Lu nggak ingin. Enggak, lu Gue ingin. gue ingin. Gue nggak ada Lu emang keterpaksaan juga kok. enggak, gue ngelihat lu tuh banyak keresahan Mas. Di scene ini tuh lu banyak keresahan karena lu sebagai abang-abangan tuh lu nggak ngelihat ada perkembangan. Iya. Itu dari hati lu kan? Santai, santai. Itu dari hati lu kan? Santai, tolong. Dikit. Fuck you all. Fuck you all. Itu dari ini. Iya. Nah, gue pribadi saya thanks banget buat lu udah mau ngobrol-ngobrol bareng gua. Terus habis itu kita juga bahas beberapa scene atau beberapa movement. Mungkin obrolan kita bakal bisa lebih panjang dari ini. Betul. Dan juga kita bakal bisa bahas lebih jauh dari ini. Bener. Terus habis itu juga gue pengen nanya sesuatu sebelum kita selesai buat bincang-bincang kayak gini. Kira-kira ada nggak event-event yang bakal event-event yang bakal lu buat atau enggak upcoming event lah, upcoming event dari Under Control sendiri atau enggak dari scene yang emang lu udah lu jalanin atau enggak apapun itulah sebenarnya. Ada lagi nggak? Event kedepannya tanggal 5 hari Jumat ini. Apa tuh? Speak Out di Speak Out Bar. Ya, Speak Out Bar ya. Speak Out Bar, bener. Cara Under Control sama Spotify. Medianya juga ini. Untuk tanggal 5 itu semoga gue bisa ngeluangin waktu lu, ngeluangin waktu gue buat datang ke acara itu karena kan tanggal 11 gue harus preparation ya, main di backroom. Santai lagi aja. Iya karena di tanggal 11 gue harus main di backroom. Kabarin aja kalau butuh backupan. Pasti. Tapi jangan tiba-tiba nurun opal lah. Masa mau gue buka juga nih. Santai. Iya, maksud tanggal 5 jangan lupa teman-teman yang nonton podcast ini di tanggal 5 semoga kita ceplok 2 hari lagi. uploadnya 2 hari lagi ya. 2 hari Semoga besok atau enggak di tanggal 5 yang nonton itu bisa langsung datang aja. Acaranya bakal nyuguhin apa aja tuh Mas? Ada DJ-DJan sama karaoke. DJ-DJ-an Ada karaoke. Sing of Battle. Sing of Battle karaoke. Karaoke-nya pasti nggak biasa lah ya. Iya, Sing of Battle itu. Pasti bakal ngadirin teman-teman yang emang kompeten di dunia karaoke. Betul. Bisa memadu kalian untuk bernyanyi bersama. Benar. Datang aja langsung reservasi boleh lah ya. Boleh. Cek aja Instagramnya di Spotify atau enggak di Under Control atau enggak di Vendor. Instagramnya Vendor. Karena di situ ada Flyernya. benar. Iya. Betul. Dan special guest-nya ada nggak? Special guest-nya? Nah, ada sih teman-teman kita aja. Oh teman-teman, benar. Iya. Teman-teman aja. Special person? Nggak ada. Oh nggak ada.
Special person? Emang lu nggak punya special person di hidup lu? Ada. Siapa? Itu dia kan. Ada Mas Shout out Aksa. to DJ Aksa, dia Aksa. sebenarnya ada di sini, cuman kita nanti nampilin dia karena emang sebenarnya DJ Aksa tuh nggak gampang kena kamera dia. Iya. Nanti dibikin muncul di tengah gitu. Bener banget. Dia emang nggak mau di sini katanya. Pokoknya apapun yang terjadi tanggal 5 kalian semua harus datang kecuali saya. Kerja. Benar. Iya, saya juga kerja. Saya juga harus preparation karena di tanggal 11 saya harus main di Backroom Bandung ya. Lagi. Teman-teman. Iya, terus Udah sih itu aja, nggak banyak lagi ya yang harus gue bahas gitu loh. Karena sejatinya tuh kita semua tuh sesuai dengan tagline kita Aneka Irama Dansa itu Iya. kayak kita semua tuh harus emang berdansa. berdansa. Kita harus berdansa karena dunia ini tuh lebih asik kalau kita tuh selalu berdansa. Bener dong? Bener. Bener kan? Lu setuju nggak? Setuju. Setuju dong? Setuju. Karena kalau lu nggak setuju udah gue usir dari tadi. Nggak bercanda. Iya. Paling itu aja dari gua sama Mas Erwan yang emang bisa dibahas. Kira-kira teman-teman kalau misalnya emang pengen siapa lagi yang harus gua ajak ngobrol atau nggak harus gua kulik, mungkin bisa langsung DM di Instagram Offender boleh, di YouTube boleh, di TikTok juga, dan juga gue nggak tahu ya, maksudnya kayak di podcast yang ini tuh bakal ada klip-klip di mana kayak teman-teman bisa akses gitu loh. Tapi harusnya ada karena gue pengen banget ada. Oh iya. Iya, Betul. Dan kira-kira Mas, pesan-pesan terakhir lah sebelum lu nggak ada. Hormati Iya. Kira-kira pesan-pesan yang emang lu bisa sampein buat pegiat-pegiat seni di dunia DJ atau enggak apapun itulah. Kira-kira apa? Itu aja paling. Apa? Apa tuh? Jangan egois. Jangan egois. Idealis boleh tapi nggak boleh egois. Betul. Iya, banyak sih temen gue yang egois tuh gara-gara idealis. Fuck lah, sama itu. Nggak makan aja kok bangga. Santai. Makan tuh keren. Iya. Makan tuh keren. Enggak, ya gitu aja paling. Iya, cukup dari gua sama Mas Erwan. Kalau misalnya kalian masih kepo sama kelanjutan cerita-cerita gua sama Mas Erwan atau enggak sama cerita-cerita gua sama yang lain, bisa langsung aja akses di IG-nya Offender untuk segmen Aneka Irama Dansa. Dan semoga kalian terhibur dari apa yang emang udah kita perbincangkan hari ini. Betul, walaupun gue gak banyak ngomong ya. Iya. Lu tahu. Kan gitu gue orangnya mah. Di belakang Ya layar nggak aja, apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Emang lu abang-abangan karaoke Tangerang. Nice. Memang gue kan harus cool gitu. Enggak, canda. Ya, sisanya ya itu aja sih ya. Nggak ada lagi kan? Nggak Lu ada. ada tambahan lagi? Nggak ada. Aman? Aman banget. See you. See you, thank See you. you.